Pertama, kita akan membuat tabel master barang terlebih dahulu. Isi file name dan data type dengan benar, sesuai dengan data yang sudah ada. Jangan lupa, kode barang itu dikasih primary key, dan untuk harga jual serta harga beli, data type diganti menjadi currency dan kemudian di-save. Kemudian klik kanan, pilih data sheet view, kemudian isi data pada setiap tabel dengan benar. Setelah selesai pengisian data pada tabel, kemudian save kembali. Lalu, klik create dan pilih query design, lalu add, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan setiap file name pada tabel master barang hingga selesai. Lalu, klik run pada menu desain, kemudian save, lalu beri nama query master barang. Lakukan hal yang sama seperti step awal untuk tabel penjualan. Jangan lupa, pada nota penjualan itu dikasih primary key, dan untuk tanggal penjualan data type diganti menjadi date or time, dan total penjualan menjadi currency. Kemudian klik kanan, pilih data sheet view, kemudian isi data pada setiap tabel dengan benar. Setelah selesai pengisian data pada tabel, kemudian save kembali. Klik create dan pilih query design, lalu add, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan setiap file name pada tabel penjualan hingga selesai. Lalu, klik run pada menu desain, kemudian save, lalu beri nama query penjualan. Lalu, yang ketiga kita akan membuat tabel karyawan. Jangan lupa, pada nick itu dikasih primary key, semua data type menggunakan short text. Kemudian klik kanan, pilih data sheet view, kemudian isi data pada setiap tabel dengan benar. Setelah selesai pengisian data pada tabel, kemudian save kembali. Klik create dan pilih query design, lalu add, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan setiap file name pada tabel karyawan hingga selesai.
Lalu klik Run pada menu desain, kemudian Save, lalu beri nama query karyawan. Pada query karyawan, selanjutnya kita masukkan daftar file name-nya. Di sini ada kode atau ID barang, nama pelanggan, alamat, dan yang terakhir nomor telepon. Jangan lupa kode atau ID pelanggan kita jadikan primary key-nya. Kemudian kita ke tabel selanjutnya, kita beri nama tabel pelanggan. Kemudian kita masukkan lagi daftar-daftarnya. Di sini ada kode atau ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Kita masukkan satu persatu. Pastikan jangan sampai salah ya, teman-teman. Nah, satu lagi 2005 Ahmad Maria 085XX. Kemudian kita klik create, akan muncul kotakan seperti ini nih. Nah, kalian klik satu-satu. Nah, di bawah itu akan masuk tabel pelanggannya. Kemudian kita lanjut ke query berikutnya. Kita beri nama dulu query pelanggan. Kita klik create. Nah, masukkan lagi daftar file name-nya. Disesuaikan ya, teman-teman. Di sini ada nomor case register. Kemudian ada nomor nota penjualan, kemudian ada tanggal penerimaan kas, ada kode atau ID pelanggan, nama pelanggan, dan yang terakhir ada jumlah penerimaan. Di sini jumlah penerimaan kita ganti ke currency, kemudian tanggal penerimaan kas kita juga ganti ke date or time. Jangan lupa primary key-nya di nomor case register. Selanjutnya kita ke tabel selanjutnya. Kita kasih nama dulu tabel penerimaan kas. Masukkan nomornya, sesuaikan. Masukkan satu persatu. Nah, Tabita 2020. Tanggalnya, kode ID pelanggan Agus 6 juta. Maya 35 juta, 35.000. Nah, selanjutnya kalian masukkan lagi satu persatu. Masukkan semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Kalian lihat lagi di bawah itu yang ada tanda centangnya, kita cek apakah sudah masuk semua. Nah, jika sudah, kita klik tabel karyawan. Nah, di sini kita tunggu. Mana ini? Kok belum loading?
Nah, ini udah mulai muncul. Nah, kemudian akan ada tabel seperti ini nih, ada query master barang. Itu ada kode barangnya, nama barang, satuan, stok awal. Nah, untuk detailnya kita blok semua itemnya. Lalu kita klik from design. Nah, kita cari yang back style, kita ganti ke transparan. Kemudian border style kita ganti ke transparan juga. Kita klik menu datanya. Nah, di bagian enable, bagian enable, nah bagian enable kita juga ganti jadi no. Nah, klik data lagi. Nah, di atas akan ada tulisan form, itu berarti sudah ya. Kemudian klik format. Nah, nih record selector kita ganti ke no. Navigation button juga kita ganti ke no. Nah, kemudian kita klik home. Nah, ini lihat query master barangnya. Kita klik create tabel pelanggan. Kita tunggu. Nah, lalu setelah membuat form untuk query master barang, kita lanjut untuk membuat form query penjualan dengan cara klik home, lalu klik view, lalu design view, lalu blok semua detailnya, lalu masuk ke bagian form design, lalu property sheet, lalu ganti back style dan border style jadi transparan. Lalu masuk ke bagian data, bagian enablednya pilih no, lalu pilihan form, klik format, lalu bagian record selectors pilih no, dan bagian navigators buttonsnya pilih no. Lalu setelah semua selesai, klik form view. Nanti akan jadi seperti itu. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk membuat form di query-query lain yang ada di data kita.
Lalu setelah selesai membuat form-form dari query-query yang ada di data kita lanjut membuat reportnya dengan cara klik create, lalu klik report wizard, lalu pilih query-nya. Misalnya kita milih query master barang, setelah itu masukin field-fieldnya, setelah itu klik next, setelah itu pilih primary key-nya, lalu untuk bagian descending-nya kita ganti menjadi ascending, lalu klik centang pada adjust, lalu klik next, dan lalu klik finish. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk membuat report pada semua query yang ada di data kita.